my family, my family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you go be with me for the last ride. Been a long day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan pengenalan terhadap jamur Ganoderma di dalam mata kuliah penyakit tanaman kelapa sawit dan karet yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Januar Hiradi Ginting dan rekan-rekan saya. Saya Jud Aurenzalwa. Saya Muhammad Gibran. Saya Gerald Banirai. Saya Rizky Sermanca. Kami akan melakukan pengenalan terhadap jamur Ganoderma. Bagaimana kelanjutan daripada video kami? Tonton sampai habis. Jamur Ganoderma banyak ditemukan di lahan bekas tanaman kelapa sawit yang udah berulang kali ditanam kembali. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal daripada jamur Ganoderma ini agar bisa kita lakukan pengendalian dan juga pengambilan keputusan terhadap tanaman kelapa sawit kita. Akibat serangannya, tanaman jadi gampang layu, pertumbuhan terhambat, dan daun yang mulai menguning. Dan lebih parahnya lagi, Ganoderma dapat menyebabkan batang yang busuk dan akhirnya tanaman mati. Akibat tanaman mati, otomatis produksi yang dihasilkan oleh petani menurun drastis dan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala serangan Ganoderma. Yang pertama itu ada tahap awal. Jadi di tahap awal itu serangan Ganoderma itu daun tomangnya tidak membuka yang pertama. Kedua, pelepah menguning dan melayu. Dan yang ketiga itu daunnya buram. Untuk tahap lanjutan itu ada miselium putih di pangkal batang dan akar. Terus pelepah patah atau sengklek, dan yang ketiga tuh jamurak coklat muncul. Untuk yang ketiga itu ada tahap akhir. Jadi di tahap akhir itu dia batang rusak, tanamannya roboh, sama produksi TBS-nya menurun. Pengendalian penyakit tanaman Ganoderma dilakukan secara terpadu dengan menekankan pencegahan. Upaya utamanya dengan sanitasi lahan, yaitu membuang sisa akar dan tunggul pada tanaman sebelumnya, menggunakan bibit unggul dan sehat, dan membuat drainase baik agar tanah tidak lembab. Pengendalian dengan biologis, mengaplikasikan Trichoderma spp. Sedangkan secara mekanis, tanaman yang sudah terserang harus diisolasi agar tidak menyebar ke tanaman lainnya. Dengan penggunaan fungisida itu hanya efektif pada tahap awal. Kalau tanaman sudah terkena sakit parah, tanaman harus ditumbang dan dimusnahkan agar tidak terjadinya penyebaran ke tanaman yang lainnya. Demikian video dari kami kelompok 1 tentang penyakit jamur Ganoderma pada kebun kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you guys. Bye bye.